Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammadin wa ali Muhammad warzuqna wa walidina wa azwajina وأولادنا وذريتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita berziarah dulu kepada beliau, bertawassul dulu kepada beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau yang suci. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul merupakan ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Dulu para sahabat memohon ampun kepada Allah saja tidak berani langsung, tetapi kata Allah ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Mereka memohon istighfar kepada Allah menggunakan lisan yang suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul bukan musyrik, ini ajaran Islam. Tapi ada orang yang mengatakan kan itu dulu ketika Nabi masih hidup, kita tawassul boleh, sekarang Rasulnya sudah wafat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima aataahumullahu min fadlih. Orang-orang yang mati syahid itu kata Allah wala tahsabanna, jangan kalian kira. Jadi kita memvonis saja tidak boleh. Jadi berpikir saja tidak boleh, apalagi memvonis mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Orang-orang yang mati syahid itu jangan kalian kira mati seperti orang biasa. Di kuburan ada siksa kubur, mereka repot dengan amal-amalnya. Ini orang yang mati syahid. Kata Allah bal ahya, mereka itu hidup. Bahkan Rasulullah memberikan taman orang yang mati syahid itu mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa mensyafaati 70 orang keluarganya saja. Itu orang yang mati syahid. Bagaimana maqam Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu bertawassul kepada Rasulullah bukan saja ketika beliau hidup, ketika beliau wafat pun beliau ahya pun inda rabbihim, beliau masih hidup. Oleh karena itu buktinya di dalam salat kita diperintahkan untuk salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari kita berziarah kepada beliau, kemudian bertawasul. Bapak Ibu siapkan hajat-hajatnya, sebutkan dalam hati, dan mohonkan kepada Allah melalui lisan suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Saffat Allah. Assalamu alayka ya Aba Zahra. Assalamu alayka ya Abal Qasim. Inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina ya wajihan 'inda Allah, ya wajihan 'inda Allah, ya wajihan 'inda Allah, ishfa' lana 'inda Allah, ishfa' lana 'inda Allah, ishfa' lana 'inda Allah. Assalamu alaikum ya awliya Allah, sallallahu alaihim ajma'in. Wa bihamdikum wa biqurbikum arju najatan min Allah wa kunu 'inda Allahi rajai ya sadati ya awliya Allah, sallallahu alaihim ajma'in. Mudah-mudahan ziarah kita, tawasul kita kepada Rasulullah SAW, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj. Yang saya hormati ketua DKM beserta jajarannya, para ketua RW dan RT, dan sesepuh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi mudah-mudahan duduknya kita di majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya baca ini temanya luar biasa, merajuk ukhuwah dengan cara meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Mudah-mudahan kita sampai kepada tema ini. Malam ini kita akan bahas sedikit tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu bisa buka Al-Qur'annya, surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, kita akan bahas surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kami utus engkau ya Rasulullah illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya membawa misi, membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum kita membahas Rasulullah pembawa misi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu
Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kataba ala nafsihi ar-rahmah, menetapkan bahkan mewajibkan kepada zatnya sendiri untuk senantiasa memberikan rahmat kepada makhluknya. Ibu ya, Pak. Jadi Allah mewajibkan kepada zatnya sendiri untuk senantiasa hanya memberikan rahmat kepada makhluknya. Kataba ala nafsihi rahmah. Kalau kita ditanya di mana letak rahmat Allah, maka Allah menjelaskan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Apapun yang disebut syai'un, maka di situ pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa para malaikat begitu, Pak, Ibu sekalian. Kalau orang-orang yang sering istighfar, sering tobat kepada Allah, maka salah satu manfaatnya malaikat itu akan mendoakan para orang-orang yang tobat. Apa doa para malaikat itu? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu. Jadi sebelum malaikat itu mendoakan orang-orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan muqaddimah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu tobat juga merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mendoakan faghfir lil ladzina tabu, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, makhluk Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita manusia ini, tidak akan bisa hidup di permukaan bumi ini kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah dicabut satu detik saja, mati kita, hancur kita. Walaula fadlullah ya alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Begitu Allah berfirman. Seandainya bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan hilang, akan hancur kata Allah. Fihi adzabun adzim, akan hancur kita. Jadi makhluk itu Pak, kita bisa hidup, kita bisa menikmati apapun kenikmatan yang ada di dunia, kita bisa makan, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ibadah. Itu ketergantungan kita, hubungan kita dengan Allah cuma karena rahmat Allah Subhanahu. Oleh karena itu tadi Bapak Ibu sekalian, taubat itu juga merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam syariat Islam itu tidak ada taubat, maka kita mati semua, Pak. Kita mati semua, Pak, kalau tidak ada konsep taubat. Allah begitu menjelaskan di dalam Al-Quran. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menggunakan keadilannya, manusia ketika berbuat maksiat langsung dihukum oleh Allah. Contoh umpama Aki balik 15 tahun sudah nggak sholat, akhirnya langsung patah. 2 kali nggak sholat isi perutnya keluar. 3 kali nggak sholat jantungnya meledak. Kira-kira ikut nggak? Kata Allah, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Orang kalau langsung disiksa maka tidak ada yang bisa hidup. Saya dari tadi luar biasa, Pak. Ini usianya hanya 60, mungkin 70 aja ini. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu mati kita. 15 tahun itu sudah banyak maksiat, 16 daripada itu cepat matinya itu. Tapi kata Allah itu walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunggu orang-orang tidak bertobat itu sampai ila ajalin musamma, sampai batas waktunya. Tapi tobat itu ada batas waktunya kata Nabi. Kapan batas waktunya? Malam yughargir, sebelum ruh sampai di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Tapi kalau sudah najah,
diajarin agama, begitu kita lagi nanya sertifikat tanah di mana tuh? Oh, sertifikatnya sertifikat tanah. Deposito di mana? Jadi bukan bikin orang yang tua sekarat, bukan ngedoain, bukan mentalkin, tapi nanya sertifikat. Itu bahaya. Alhamdulillah men. Dan mudah-mudahan anak-anak kita tidak begitu amin ya rabbal alamin. Kalau sudah najis, sudah sakaratul maut datang itu, maka siapapun akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tobatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Qur'an, Fir'aun itu ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak kepada Allah, "Inni tubtul an." Ya Allah, sekarang aku tobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, lambat. Al-an qad asaita, baru sekarang kau tobat. Kemarin aja? Nabi Musa dikirim, Nabi Harun dikirim, malah petang-petang ketek, dia malah mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Begitu sombongnya. Tetapi ketika sakaratul maut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terlambat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada konsep tobat, maka seluruh manusia, kata Allah, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak ada yang bisa hidup. Karena begitu berbuat maksiat langsung lehernya patah tadi, isi perutnya keluar, jantungnya meledak habis. Maka manusia ini gak bakal punya keturunan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini rahmat Allah luar biasa. Dalam riwayat disebutkan bahwa rahmat Allah mempunyai 100 rahmat, yang diturunkan ke muka bumi ini cuma satu. Yang satu itu bisa dinikmati oleh orang mukmin juga oleh orang kafir. Tapi nanti ketika hari kiamat kelak, maka yang satu itu dikembalikan oleh Allah menjadi 100 kembali. Yang 100 itu yang hanya bisa menikmati adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita makhluk ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmatnya kita bisa hidup. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ada satu kalimat kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, bagian dari rahmat Allah itu nggak bakal kehitung. Nah, berkaitan dengan ayat ini ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi Daud ini juga mungkin pertanyaan kita, pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, akhbirni ma adna min ni'mati alaik, ma adna min ni'matika alayya. Ya Allah, beritahu aku, kata Nabi Daud, nikmat yang terkecil yang kau berikan kepada aku itu apa ya Allah? Kemudian Allah berfirman, ya Daud tanafas, pada nafas. Nabi Daud kemudian menghirup nafas, dibuang lagi, kemudian Allah menjawab, hadza adna min ni'mati alaik. Inilah nikmat terkecil yang aku berikan kepadamu adalah oksigen. Jadi kita bisa bernafas itu Pak, Bu Ibu sekalian, itu adalah nikmat Allah yang paling kecil. Nanti pulang dari sini, tafadhol handphonenya dibuka, kita googling berapa kebutuhan oksigen orang dewasa dalam 1 bulan. Pak, saya buka-buka di internet itu ternyata kebutuhan orang dewasa oksigen dalam 1 bulan kalau ekuivalen ke rupiah. Jadi sabaraha duit cap orang tamerata. Sebulan sabaraha duit untuk oksigen. Kalau dalam kondisi normal, bukan kondisi COVID, itu angkanya di angka 5 miliar Pak sebulan. Ada nggak yang gajinya 5 miliar? Yang di belakang ibu ada gaji 5 miliar sebulan? Ada 5 miliar sebulan? Ada 5 miliar sebulan dikasih Allah gratis. Saya hitung lagi Pak, kalau usia sampai 40 tahun, utang oksigen kita kepada Allah, kalau 40 tahun Pak, itu nilainya kurang lebih 1,3 triliun Pak. Ada yang sanggup bayar segitu Pak? Kalau yang 50 hitung sendiri ya, 60 hitung sendiri. Itu utang oksigen aja begitu. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak bakal gitu. Makanya Pak, Bu, jangan membanggakan diri kalau amal kita banyak itu, wah ini udah pasti masuk surga. Surga itu tidak bisa dibeli dengan amal kita.
Tidak bisa dilihat amal kita. Kita masuk surga pun kata Allah, ata'an hisaba, itu merupakan rahmat Allah, pemberian dari Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita itu nggak bisa membeli surga Allah. Jomplang kata orang Jawa. Bagaimana nggak jomplang? Wong kita kalau sholatnya dibikin itu bukan khusyuk kepada Allah, kalau pedagangnya dibikin pedagangnya, kalau orang yang rapat pasti bikin rapatnya, ya. Kalau orang yang hobi burung, sholatnya pasti burung-burung isinya tuh. Bener nggak Pak? Sholat yang macam ini mau beli surga Allah nggak terbeli. Maka kata Allah, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kadzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kalau kalian masuk surga kata Allah, ata'an hisaba, pemberian rahmat. Rahmat Allah. Ini Allah menetapkan zatnya kataba ala nafsihir rahmat. Kalau kita sudah kenal pemilik rahmat, begitu luar biasanya Allah mewajibkan zatnya untuk senantiasa memberikan rahmat kepada makhluknya, maka siapakah mazhar penampakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini? Ini Pak ya? Mazhar penampakan. Kan kita kalau belajar sifat Allah, belajar asma Allah, Allah itu kan gaib. Kalau ditanya bagaimana bentuk rahmat Allah itu, nggak ada yang tahu memang Allah itu gaib. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan rahmatnya supaya bisa kelihatan oleh kasat mata kita bagaimana itu bentuknya rahmat Allah Subhanahu kalau dibentuk seperti makhluk. Maka mazhar rahmat Allah, penampakan rahmat Allah, bentuk rahmat Allah di muka bumi ini yang tadi akan kita bahas di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 itu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penampakan rahmat Allah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang pertama mazhar penampakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang pertama, bagaimana rahmat Allah itu ditampakkan? Yang pertama, Rasulullah itu membawa syariat, agama Islam itu adalah merupakan rahmat Allah. Jadi agama Islam itu syariatnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Oleh karena itu Rasulullah di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai manallah. Laqad manallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Beliau disebut manallah, karunia terbesar Allah. Jadi syariatnya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi begini, Bang. Rahmat Allah yang berupa nikmat itu terbagi dua. Ada nikmat-nikmat yang bersifat duniawi, ada nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Ketika Allah berbicara tentang nikmat dunia selalu disifati oleh Allah mata'un qalil, kenikmatan yang sebentar dan sedikit kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga kelak. Maka kata Nabi, tamamun ni'mah dakhalal jannah. Kesempurnaan nikmat itu apabila seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, itu baru namanya tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi yang satu itu Allah kembalikan dan menjadi 100. Nah, Rasulullah syariatnya itu adalah untuk menyelamatkan manusia fid dunya wal akhirah. Maka syariatnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi syariat Islam itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pak Ibu sekalian, orang sebelum masuk Islam itu dilarang orang Islam itu untuk memaksa orang lain masuk agama Islam. La ikrah fi din, enggak boleh dipaksa. Diiming-iming beras, diiming Indomie, enggak boleh. Harus dengan kesadarannya sendiri bahwa Islam itu adalah agama rahmat yang ingin menyelamatkan dirinya fid dunya wal akhirah. Tetapi kalau sudah masuk Islam, maka syariat ini tidak boleh ditawar. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah rahmat Allah. Jadi kita nggak boleh menawar syariat. Suruh tahajud berat, suruh
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. Kata Allah, kalau sudah datang syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah, أن يكون لهم الخيرة, orang-orang beriman tidak boleh nawar. Bank konvensional itu riba bagi orang yang ngerti. Kalau saya ngerti itu bukan riba. Ini nawar nantinya. Nawar sama syariat itu nggak boleh. Bahkan kalau kita keberatan dengan syariat, Allah cap dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pak, Bu, kalau kita keberatan dengan hukum riba, kita nggak beriman tuh. Apa riba? Nggak beriman kata Allah. Fala wa rabbika la yu'minun. Syariat ini rahmat, mau menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, kok ditawar, kok keberatan. Maka kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Orang yang nawar syariat Allah, kalau dia sudah masuk Islam, la yu'minun. Jadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau orang undang maulid itu penceramahnya pengennya saya stand up comedy supaya bisa Nah kalau Bapak undang saya salah nih. Jadi ketua panitia salah nih. Kalau Bapak nggak bisa ketawa salah. Karena saya bukan stand up comedy. Saya mengizinkan Pak Ibu sekalian, kalau yang sudah mundur itu kan kalau kebanyakan sila begitu pada pegang melonjor aja nggak apa-apa. Karena Nabi Zakaria berdoa begitu. Qala Rabbi wa hanal ardu minni wasta'ara ar-ra'su syayban wa lam akun bi du'ain syaqiyyan. Jadi ciri-ciri tua itu kata Nabi Zakaria, yang pertama rambut sudah banyak kembang jambunya. Yang kedua wahanal ardu, tulang-tulang sudah pada pegel. Ini kalau yang di sini, di sebelah sini, di sebelah kiri saya ini disuruh sila 2 jam nggak apa-apa nih. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah di atas 50, jangankan 2 jam, 10 menit udah gelisah tuh, kaki udah ganti kanan, ganti kiri. Makanya Pak, nggak apa-apa melonjor aja Pak. Wallahi nggak apa-apa melonjor. Itu sudah sunnatullah tuh. Nggak perlu dikasih tahu udah sunnatullah. Pasti pada pegel. Ya Bu ya, yang di belakang diizinkan melonjor. Ini karena belum sampai nih. Ya. Jadi syariatnya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu, maka kita tidak boleh nawar, kita tidak boleh keberatan, dianggap tidak beriman oleh Allah Subhanahu. Syariat ini rahmat, kata Allah, kok ditawar. Ini menyelamatkan kita, kok ditawar. Oleh karena itu Rasulullah juga sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran." Beliau sebagai basyiran, pemberi kabar gembira. Maksudnya ini rahmat Allah. Karena ketika diberi kabar gembira tentang akhirat supaya kita rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika nadhiran diperingati oleh Nabi, ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Itu juga merupakan rahmat, karena di balik larangan syariat ini ada bahaya yang besar. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang hafal surat Al-Mulk itu ada kalimat begini. Malaikat itu heran kalau ada orang masuk neraka. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kita ini orang Islam, orang beriman itu hidup di tengah rahmat Allah dengan syariat yang rahmat yang Allah kirimkan, basyiran wa nadhiran. Kau masuk neraka kata malaikat. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Emang tidak datang tuh rahmat Allah yang berupa nadhir. Oh lupa mereka, iya, tapi kami mendustakan. Jadi malaikat heran. Kalau di akhirat ada orang masuk neraka, kok hidup di dalam rahmat Allah berupa syariatnya, berupa Rasul diturunkan basyira wa nadhira, kok masih masuk neraka? Malaikat heran. Harusnya kalau sudah di dalam rahmat Allah, jangan ada yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, rahmatan lil alamin, berkaitan dengan syariat. Yang kedua, Rasulullah itu bagaimana dengan akhlaknya? Termasuk ini hematnya meneladani akhlak Rasul, luar biasa. Mudah-mudahan kita sanggup meneladani akhlak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu akhlaknya digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ini, kata beliau bacanya bukan begitu. Bacanya begini kata Ibnu Abbas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kata Ibnu Abbas bacanya bukan anfusikum tapi anfasikum. Fa-nya bukan di dhamma tapi di fathah. Apa perbedaan anfusikum dengan anfasikum? Kalau dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya Rasulullah diutus oleh Allah dari bangsa manusia, bukan malaikat. Tetapi kalau dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, fa-nya dikasih fathah, maka maknanya Rasulullah diutus memang dari bangsa manusia, tetapi akhlaknya yang paling terbaik, wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas, kami ahlul bait Nabi lebih suka membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan anfusikum. Ini boleh dibaca dua wajah, anfusikum atau anfusikum. Nah di ayat terakhir itu Allah sifati Rasulullah itu bil mu'minina raufur rahim. Ar-rauf, ar-rahim itu sifat Allah, tapi disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu nabi pun yang disifati dengan sifat Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan Pak, manusia disifati dengan sifat Allah. Itu cuma nabi bil mu'minina raufur, karena beliau mazhar penampakan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhlak beliau itu adalah raufur rahim. Di Taif, ketika beliau berdakwah itu, Nabi itu datang sampai Taif itu bukan disambut tapi disambit. Anak-anak kecil itu sebelum SMP semua oleh orang tuanya dibekali batu sekantong. Sambil katanya bilang begini, nanti sambil nimpahin Nabi itu ngomong ini Muhammad jadi timpal tuh. Rasulullah kan anak-anak, pelipis beliau berdarah, kaki beliau berdarah, sampai batunya habis itu anak-anak baru pulang. Kemudian Nabi berteduh di bawah pohon kurma sambil menyeka darahnya yang keluar dari pelipisnya, dari kakinya. Malaikat Jibril beserta malaikat gunung izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan kami untuk menolong kekasihmu ya Allah. Kata Allah, aku izinkan kau, tapi ketika engkau ingin menolong, tanya dulu kepada kekasihku Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Malaikat gunung datang. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau gunung Uhud kami kembalikan biar ngerasa tuh orang-orang tahu itu. Pak, saya mau tanya Pak, kalau Bapak dizalimi orang, datang malaikat mau bantuin, kira-kira jawaban Bapak? Bebasin aja Mas. Itu kita Pak, Bu, kita begitu dendam gitu. Kenapa? Karena hati kita tidak raufur rahim, tapi Nabi mencegah kesalahan. Jangan dibalikin. Kalau orang tuanya sekarang tidak bertauhid kepada Allah, aku masih mengharapkan anaknya. Kalau anaknya tidak, zurriyahnya keturunan. Jadi Nabi itu berdakwah jangka panjang. Pak, jangankan sama orang, kita kadang-kadang sama anak sendiri udah puas. Satu kali suruh sholat ke masjid, entar. Tapi macam itu. Kedua kali entar, ketiga kali entar, keempat kali Bapak mau apa? Terserah lu aja dah. Gitu. Kita tuh masa bodoh. Tapi Nabi enggak. Malah Nabi doa itu, Allah ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang-orang Taif ini. Berikan hidayah, ya. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu siapa aku ini, Rabb. Aku ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mengajak mereka untuk masuk syariat itu supaya mendapatkan rahmat Allah selama di dunia wal akhirah. Didoain sama Nabi. Contoh yang kedua, bil mu'minina raufur rahim, sifat beliau raufur rahim, akhlak beliau raufur rahim.
Yahudi itu, yang nenek-nenek tua buta itu yang nyuapin Nabi tiap hari itu kasih makan. Tapi sambil dikasih makan mulutnya tuh nyorotos kata orang-orang. Saya paling saudara-saudara si Muhammad kurang aja begitu, makin Nabi. Nabi nyuapin aja Muhammad. Pak, kalau saya maksud bapak, kalau saya digituin Mbak udah nolongin orang itu begini Pak cara saya. Saya masukin sendoknya ke dalam mulut, saya tekan sekali, cek dulu. Kalau bapak sih enggak beda maksudnya. Bapak ya. Kenapa boleh bisa begitu? Bil mu'minina raufur rahim. Sifat Allah disematkan. Bil mu'minina rauf. Tema ini meneladani akhlak Rasul. Harus raufur rahim. Dendam dibuang. Makanya kata Nabi, pekerjaan yang paling berat itu adalah memaafkan orang yang punya salah sama kita. Itu paling berat. Kadang-kadang kita 3 tahun begitu marah, nggak pernah ketemu tuh. Susah. Kita temanya luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa orang-orang atasnya meneladani akhlak Rasul. Itu akhlak Rasul raufur rahim. Kemudian yang ketiga, hati beliau. Ada syariat, ada akhlak hati beliau itu isinya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara hati itu bukan hati fisik, karena kalau hati fisik itu namanya leper, yang harus itu dokter. Tapi kalau Al-Quran berbicara hati, hadis berbicara hati, itu disebut namanya mujarrad dan malakut. Bahan bakunya sama dengan yang Allah titipkan di malaikat. Jadi di sini maksudnya hati ruhani, mujarrad malakut. Sama dengan hati yang dimiliki oleh para malaikat Allah Subhanahu. Bukan yang dimaksud hati leper. Kalau hati leper yang tahu dokter. Hati beliau itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi hati Nabi itu isinya cuma Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau disebutnya qalbur rahim fabima rahmatin minallahi lintal. Kalau bukan karena rahmat Allah yang ada di dalam hati Nabi, semua orang akan menjauh. Ghalidhal qalbi, hatinya dendam, kesumat. Tapi Nabi tidak. Bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini memang asbabun nuzulnya adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud itu oleh Rasulullah dibagi. Ada pasukan bawah, ada pasukan pemanah di atas. Pasukan pemanah itu jumlahnya menurut sejarah ada 50. Yang 50 itu dipesan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah jangan turun. Pertempuran tahap pertama jebret ngadu gitu. Ternyata orang-orang kafir kalah, mundur, kocar-kacir. Hartanya pada tertinggal. Nah kalau harta tertinggal kan dalam perang disebut namanya ghanimah, harta rampasan perang. Maka boleh diambil. Jadi yang di bawah ini perebut harta ghanimah. Yang di atas gunung jangan-jangan gua nggak kebagian. Tapi kata Nabi nggak boleh turun. Masa boleh turun aja lah, ikut berebut. Yang tidak ikut turun cuma komandannya saja. Jadi 49 turun semua. Begitu orang kafir melihat pasukan panah turun, muter balik. Orang lagi ngumputin harta Pak, diajakin perangnya kalah, dihajar. Nah termasuk Rasulullah SAW ketika perang Uhud itu karena pasukan panahnya turun, tidak ada lagi yang menjaga, maka Rasul gigi gerahamnya gombal, dahinya semua pada berdarah karena kena pukulan benda tumpul. Tapi di saat-saat kritis seperti itu Rasulullah SAW itu sibuk dengan darahnya, disekak di sana, disekak di sini, netes di sana. Ada satu sahabat yang melihat perilaku Rasul, ya Rasulullah ini lagi perang, kau sibuk dengan darahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah bila bersabda, aku khawatir kalau darahmu setetes saja jatuh ke bumi Allah murka kalian habis semua. Ini yang disebut fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb. Yang dipikirin itu bukan dirinya tetapi umat. Ini akhlak Rasul, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Padahal Rasul kalau mau hancur semua bisa nggak apa-apa. Tapi kata Rasul, aku khawatir setetes darahku jatuh ke bumi Allah murka kalian habis semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb faddu min hawlik. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Karena tadi saya jawab dapat waktunya sudah hampir jam 9
Ini saya percepat sedikit supaya kita tetap dapat hikmahnya. Kalau kita sudah tahu pemilik rahmat Allah Subhanahu wa taala, mazhar penampakan rahmat Allah adalah Rasulullah yang Allah turunkan ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi nasib kita itu dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita lahir. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memikirkan nasib kita. Kalau Rasulullah begitu besar jasanya kepada umat manusia, terutama kepada orang-orang beriman, lalu kewajiban kita kepada Rasulullah apa? Kalau kita sudah tahu beliau mazhar rahmat Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah dengan syariatnya, dengan akhlaknya beliau luar biasa. Bahkan di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman berkaitan dengan dakwah Rasulullah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan kepada umatku ya Rasulullah, la as'alukum 'alaihi ajran. Rasulullah tidak pernah minta upah sedikit pun kepada kita. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali cintailah keluarga ahlul baitku. Makanya di dalam salat kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau wa ala alinya dibuang, ini namanya salatul batal. Salawat yang terputus tidak diterima. Jadi kalau kita salawat dalam salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, batal salatnya. Harus wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus dibawa keluarganya. Bukan kapasitas kita malam ini membicarakan siapa keluarga Nabi, tapi yang jelas dalam salawat tidak boleh terputus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu luar biasanya sebelum ini menyelamatkan kita. Manallahu 'alal mu'minin basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Pertanyaan kita adalah, apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentunya kita sebagai orang beriman adalah mengimani beliau sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah mencintai beliau, bukan mentaati beliau, mencintai beliau. Ini masih Bapak Ibu nanya, cinta bukan taat. Di dalam Al-Quran kewajiban mencintai itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Kalau kalian merasa mencintai Allah, maka fattabi'uni, cintai dulu kekasihku. Habibi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, cintai Nabi. Maka Nabi berdasarkan ayat ini beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kamu sebelum kalian mencintai aku melebihi cintamu kepada orang tuamu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, melebihi cintamu kepada orang-orang yang kau cintai. Jadi kalau cinta kita kepada Rasul di bawah orang-orang itu, maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Jadi cinta itu merupakan agama. Mencintai Nabi itu merupakan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta bukan taat. Setelah iman mencinta, bukan taat. Nah, maka harus kita jelaskan apa itu definisi cinta kepada Rasulullah SAW begitu. Pak, Ibu sekalian, cinta itu ada dua. Ada cinta yang sifatnya birahi. Kalau cinta birahi itu antara laki-laki dan perempuan, itu sifatnya alamiah. Itu sifatnya sunnatullah langsung, tak perlu belajar. Begitu akil balik, ketemu berduaan, lirik-lirikan, ting-ting-ting, itu jatuh cinta. Jadi cinta birahi itu sifatnya alamiah, nggak perlu dipelajari, langsung ngerti. Bu, ibu dulu waktu mau nikah sama bapaknya, cintanya belajar dulu nggak, Bu?
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا. Jadi cinta birahi itu adalah alamnya. Sementara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan alamnya. Oleh karena itu kita harus mengkaji keagungan Rasulullah, mengkaji akhlak Rasul, mengkaji makam Rasulullah di hadapan Allah, mengkaji siapa Rasulullah sesungguhnya yang diutus oleh Allah. Semakin kita mengerti siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita akan jatuh cinta. Definisi cinta yang pertama, cinta itu atau al-hub dalam bahasa itu adalah al-farhu. Jadi cinta itu yang pertama adalah gembira. Apa bu? Gembira. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah. Dengan karunia dan rahmat Allah. Rasulullah itu adalah karunia Allah. Rasulullah itu adalah rahmat Allah. Dengan Allah turunkan, dengan Allah utus Nabi kita sebagai karunia dan rahmat Allah, maka kata Allah, "Fabidzalika falyafrahu." Hendaklah kalian gembira. Jadi cinta itu gembira. Karena lawannya gembira itu benci. Kalau benci itu jangankan mendengar namanya, mendengar sendal jepitnya itu naudzubillah min dzalik. Bapak ibu kalau benci sama seseorang, suara sendal jepitnya itu kurang ajar tuh segala itu begitu Pak. Itu baru suara sendal jepitnya. Apalagi mendengar namanya. Tapi kalau orang gembira itu masya Allah, mendengar namanya rasanya senang benar, itu gembira. Makanya Maulid ini adalah termasuk kita orang-orang yang mencintai Nabi karena kita sudah bergembira dengan kedatangannya bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira dia, ada hadrat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kita sambut wada'al badru alaina. Kita gembira, kita sambut Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada contoh bagaimana orang yang bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim AS 14 abad sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, beliau gembira dalam bentuk doa. Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah innaka antal azizul hakim. Pak, Bu, saya bertanya Bu, kalau ibu gembira, yes, cucu saya mau lahir, padahal anak bapak belum nikah, kira-kira gimana? Bu, ibu senang cucu saya mau lahir, tapi anaknya belum nikah, gimana? Kata tetangganya, ibu mulai gila. Ini bapak ibu mulai miring nih. Anaknya belum lahir, bilang, yes, cucu saya mau lahir. Nabi Ibrahim itu, ibunya Nabi, kakeknya ini belum ada, 14 abad sudah doa Rabbana gembira. Maka dengan kegembiraan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu, Allah muliakan beliau, digandengkan salawatnya dengan salawat Nabi kita yang dimasukkan di dalam tahiyat kita, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam sholat tidak membaca sholawat Ibrahimiyah, tetap sholatnya sah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak pakai kama sholat itu tetap sah. Karena itu tambahan. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas kegembiraannya akan kedatangan Nabi 14 abad yang akan datang. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 500 tahun sebelum kelahiran Rasulullah, beliau sudah gembira. Kenapa? Karena umat Nabi Isa itu mengira Nabi Isa itu adalah Nabi terakhir. Oleh karena itu beliau diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kasih kabar gembira, nah aku pun gembira. Apa itu? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada seorang rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Nabi punya nama banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Moha, ada Yasin, itu nama-nama Rasulullah SAW. Makanya kalau dalam tawasul tuh lagu-lagu sering dipakai tuh. Ala Yasin Habibillah, itu ala Yasin itu maksudnya. Ala Taha Rasulillah
kita mencintai Rasul, kita gembira sekali dengan kedatangan Nabi. Setiap tahun kita peringati. Orang-orang yang tidak suka ya terserah saja. Ya. Yang kedua, cinta itu adalah as-safa wal bayad. Cinta itu adalah kesetiaan. Jadi kalau Nabi sedih kita harus sedih, kalau Nabi gembira kita gembira. Makanya di tanggal 10 Asyura itu diharamkan untuk mengadakan acara pernikahan anak-anak kita. Kenapa? 10 Asyura itu adalah hari kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu cucu beliau namanya Al-Husain itu kepalanya dipenggal. Ya, ini sejarah saya bukan ini. Karbala. Ini bukan milik orang Syiah saja, ini milik kaum muslimin. Rasulullah cucunya dipenggal. Makanya 10 Muharram kita dilarang untuk menikahkan anak-anak kita. Rasulullah sedang bersedih kok kita gumbrang-gambreng. Setia itu begitu. Rasulullah gembira kita gembira, Rasulullah sedih kita sedih. Di dalam Al-Quran ada contoh kesetiaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan anjing Ashabul Kahfi, maka orang-orang Arab kafir itu ketika ayat ini turun mereka pada sotoy. Tahu sotoy nggak? Bu, tahu sotoy nggak? Sotoy, sok tahu. Apa kata mereka? Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Satu lagi, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Oh, kalau Ashabul Kahfi kami tahu jumlahnya 3, yang 4 anjing kan? Katanya salah itu, yang betul itu 5, yang ke-6 anjing. Kata kelompok ketiga salah semua itu, yang betul itu 7, yang ke-8 anjing. Maka Allah memberikan jawaban, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil. Kalau masalah jumlah yang sangat tahu itu Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Karena pada saat Rasul ada itu belum ada arkeolog bisa menggali fosil-fosil sejarah, nggak bisa. Maka kata Allah yang lebih tahu jumlahnya Allah. Ini ayat ini orang-orang kafir itu gagal paham kalau bahasa sekarang. Jadi yang dimaksud oleh Allah apa? Mereka nambah buat. Maksud Allah begini, menceritakan anjing Ashabul Kahfi itu bukan tahu jumlahnya, tetapi ada seekor anjing yang dalam fikih kita, hukum agama kita, bersentuhan najis apalagi dimakan haram. Tapi anjing ini karena setia kepada Ashabul Kahfi, orang-orang soleh, maka salah satu anjing yang dimasukkan ke dalam surga adalah ini. Kalau anjing saja setia kepada orang soleh masuk surga, bagaimana kalau manusia yang sudah beriman kemudian cinta kepada Rasul dalam bentuk kesetiaan, apa tidak mungkin masuk surga? Itu maksudnya. Bukan tahu jumlahnya, itu namanya sotoy. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ya. Jadi yang pertama cinta itu apa tadi? Gembira. Yang kedua cinta itu apa? Setia. Yang ketiga, cinta itu adalah al-ulu was-suhur. Cinta itu adalah pengorbanan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, bagian daripada cinta itu Allah rangkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih diutamakan. Kalau jiwa kita harus mati, ya kita mati aja demi Rasulullah. Begitu kewajiban mencintai Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Cinta itu adalah pengorbanan. Mudah-mudahan kita bisa berkorban untuk Rasulullah SAW. Ini Pak, kita duduk di majlis taklim ini untuk merayakan Maulid itu korban Pak. Biasanya ibu apa namanya Pak? Nah, Muhammad dengan TV ya, ibu sama juga. Korbankan kita duduk di majlis Maulid Nabi SAW karena kecintaan kita kepada beliau dalam bentuk pengorbanan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika Rasulullah mau hijrah ke kota Madinah, maka rumah beliau dikepung oleh 40 pemuda kafir dengan senjata yang terkudus. Ketika Nabi tahu rencana ini, maka dipanggil Sayyidina Ali, ya Ali, malam ini kau harus tidur di tempat tidurku. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamat tidak? Perhatikan pertanyaannya. Kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamat tidak? Bukan aku selamat, tapi engkau selamat tidak? Ini orang yang paham tentang makna mencintai Rasulullah SAW. Jiwanya itu murah di hadapan Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kalau Nabi terpaksa terpodok
marqatillahi wallahu raufun bil ibad. Ada sebagian manusia kata Allah yang menjual jiwanya dalam rangka mencari ridha Allah dengan mengorbankan jiwanya untuk keselamatan Rasulullah SAW. Jadi cinta itu adalah al-udhu waz-zur, pengorbanan. Di Madinah Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau berperang setelah selesai perang itu pulang nggak langsung marah-marah, tapi Nabi bagi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kenapa Nabi harus kelompok terakhir? Karena Nabi itu biasa meriksa orang-orang Islam yang terbunuh itu diperiksa sama Nabi, sweeping kalau bahasa sekarang, supaya ketahuan mana yang masih hidup itu diobati, ya dibawa pulang gitu. Nabi paling terakhir. Nah, kelompok pertama yang datang ke Madinah itu biasa memberi kabar. Jadi ibu-ibu sudah nunggu di pintu gerbang, orang-orang kaum mukminahnya sudah menunggu tuh. Ketika mereka masuk kelompok pertama, bisa langsung mengabarkan, wahai ibu, suaminya meninggal, ibu anaknya meninggal. Maka di Madinah itu ibu selalu mengatakan, kami tidak peduli dengan suami kami, kami tidak peduli dengan anak-anak kami. Yang kami tanyakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, Perancis sudah membela orang-orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Saya tidak sanggup menggambarkan bagaimana Rasulullah digambarkan dalam karikatur. Tidak sanggup. Kaum muslimin semua memboikot produk Perancis. Makanya Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang tuh presidennya nggak pernah minta maaf. Dia bilang itu demi kebebasan. Kalau kita mengaku diri kita mencintai Rasul, maka kalau di rumah Bapak Ibu ada galon aqua, buangin. Korban cuma galon berapa duit? 30.000 satu kali itu 62. Dulu para sahabat itu bukan berkorban galon, tapi berkorban jiwanya demi Rasulullah SAW. Cinta itu adalah al-ulu waz-zuhur, pengorbanan. Khawatir gara-gara membayar sedikit itu kita tidak akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati baca peta politik di mana ada mengkhianati Nabi, menghina Nabi, kita harus tersinggung. Kalau tidak tersinggung, dipertanyakan keimanannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak beriman kalau orang tidak punya rasa cinta kepadamu. Sanggup buang produk Prancis, Bu? Bu? Sanggup buang produk Prancis? Bu? Berkorban. Al-Qulu waz-zur, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban. Yang keempat, cinta itu adalah al-luzum waz-thubut. Cinta itu adalah kerinduan. Al-luzum waz-thubut, kerinduan. Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat Rasul yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW karena jarak Yaman dengan Madinah itu 1350 km. Tapi Uwais begitu rindunya kepada Rasul sehingga minta izin kepada ibunya, ibu izinkan aku untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunya, Uwais, aku tidak punya anak kecuali engkau. Siapa yang akan menggendong aku? Siapa yang akan membawa aku ke kamar mandi? Siapa yang akan memberikan aku makan? Tidak punya orang lain kecuali engkau, ya Uwais. Tetapi setiap hari Uwais begitu raut wajahnya penuh dengan kerinduan dengan Rasulullah. Akhirnya ibunya mengalah, Uwais, aku izinkan kau bertemu dengan Rasulullah, tapi kalau sudah ketemu di Madinah 1 jam ketemu kau kembali, ya Uwais. Akhirnya ibunya dititipkan kepada tetangganya. Uwais jalan dari Yaman ke Madinah. Mungkin itu bisa 3 bulan karena Uwais itu miskin, tidak punya kendaraan. 3 bulan mungkin datang ke Madinah. Sampai di Madinah beliau bertemu dengan istri Rasul, Ummu Salamah. Assalamualaikum. Siapa engkau? Kata Ummu Salamah, aku Uwais dari Yaman. Mau ngapain? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Salamah, Uwais, Rasulullah masih di luar. 1 minggu lagi akan kembali, Uwais. Masya Allah, luar biasa. Uwais jauh-jauh datang ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak ada. Dia menunggu 1 minggu, ibunya menjanjikan 1 jam. Terpaksa Uwais kembali dengan kecewaan. Pulang dia ke Yaman. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu sampai Rasulullah wafat, dia tidak pernah bertemu. 1 minggu kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. Kata Nabi Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummu Salamah, adakah kamu yang datang? Engkau tahu ya Rasulullah, aku mencium harum bau surga dari Yaman." Rindu merupakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hayat Uwais diwafatkan oleh Allah dalam perang Siffin. Beliau mati dalam mati syahid fi sabilillah. Ini dampak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Habib, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum kelar tuh, baru cerita cinta. Sekarang kita berbicara apa dampak cinta. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, nah, kita beralih kepada ilmu yang lain. Ada ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, ketaatan seseorang terhadap orang lain, ketaatan seseorang terhadap satu peraturan, itu latar belakangnya cuma 3. Yang pertama, ada orang taat kepada satu peraturan, itu dasarnya karena takut. Inilah ketaatan yang sangat buruk. Contoh Pak, Bu, kalau Bapak Ibu bawa kendaraan motor atau mobil di lampu merah, tiba-tiba lampunya warna merah, berhenti apa terus? Berhenti apa terus, Bu? Kenapa Ibu berhenti? Kenapa Bapak berhenti? Takut hilang. Hah? Anak kecil ini tahu, takut ditilang. Berarti berhentinya taatnya karena apa? Karena takut ditilang. Itu adalah ketaatan yang paling buruk. Bagaimana kalau hukum lampu merah itu dicabut? Pokoknya lampu merah boleh terobos, kira-kira terobos semua nggak? Semuanya terobos. Jadi kalau gitu, ibu bapak sekalian itu taat di lampu merah itu bukan karena taat murni, tapi taat karena takut ditilang. Ini ketaatan yang sangat buruk. Karena ketika peraturan dicabut, maka orang nabrak semua. Yang kedua, cepat-cepat sedikit. Jam udah jam berapa? Terusin jangan Pak. Saya pikir diam-diam pada tidur gitu. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya dari maulid ini ya. Yang kedua, ketaatan itu dasarnya adalah mempercayai ilmu orang lain. Contoh, Bapak Ibu sakit datang ke dokter, dokter bikin resep itu dijawab, jadi obatnya diminum pada dibuang. Kenapa Ibu minum? Kenapa Bapak minum? Karena Bapak percaya sama Ibu dokter. Padahal kalau Bapak Ibu kuliah di apoteker, itu ada obat yang bahaya kena ginjal, ada obat yang bahaya kena jantung, tapi Ibu telan aja karena percaya saya Tuhan. Ini ketaatan sudah bagus, karena dia percaya taat kepada orang karena ada ilmu. Nah ini juga biasa terjadi di pesantren-pesantren. Ya anak sekalian pesantren ini, kalau kiainya bilang, para santri ini wiridin surat Al-Fatihah habis sholat subuh 125 kali nih. Itu nggak bakal nanya itu kiai untuk apa enggak. Anak santri itu siap Pak Kiai, wiridin aja. Karena satu saat kelak, ya itu akan menjelaskan fadilah. Dia percaya sama ibu kiainya. Kalau ada santri yang nanya Pak Kiai itu ilmu apa? Itu namanya santri sotoy. Nanya-nanya kiai itu santri sotoy. Kalau sekarang banyak jamaah ngaji pada sotoy. Kalau ustaz yang terangin langsung itu dalilnya apa tadi? Ini galakan muridnya maksudnya. Sotoy pada itu. Nurut aja dulu, nurut. Ntar gue dijelasin. Ya. Jadi taat yang kedua itu adalah karena mempercayai ilmu seseorang. Nah taat yang paling murni itu ketaatan yang didasari dengan cinta. Ketaatan yang didasari dengan cinta. Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya katakan tadi, yang pertama kewajiban kita beriman, yang kedua itu cinta dulu. Setelah cinta itu baru taat. Karena dengan cinta itu orang akan taat dengan murni. Taat, cinta itu kan
ngefans Pak sama. Kalau kita ngefans pada seseorang itu kayaknya kita pengen ikutin semua tingkah laku orang. Dulu di zaman saya tuh waktu SMA Pak, lagi terkenalnya tuh Michael Jackson. Michael Jackson itu ada saya kalau nggak tahu itu dulu yang paling jago ngebergedet banyak. Bapak masih ingat ya? Nah itu yang hari Rabu gitu. Itu kalau di kelas anak-anak semua pada belajar. Itu ngefans Pak. Jadi kalau sudah ngefans jatuh cinta itu apapun yang dilakukan oleh orang itu pengen ditiru. Bahkan jalan mundur tuh, waduh. Pengen semua pada bisa itu. Itu karena cinta. Saya mau kasih satu contoh lagi. Ini cinta yang buruk. Di Indonesia ini banyak klub bola. Para pendukungnya atau para fan-nya disebut namanya, ada kalau di Surabaya disebut apa? Bonek. Bonek itu saking ngefans-nya kepada pemainnya itu, nggak punya duit kalau pemainnya main di Jakarta itu bisa datang ke Jakarta. Dia bisa berani naik truk terbuka, dia bisa naik di atas kereta api. Bahkan di Jakarta dia nggak punya duit, bisa minta-minta untuk makan. Dia sanggup untuk tidur di depan emperan toko. Karena apa itu Pak? Karena cinta, karena ngefans kepada pemainnya. Cuma pengen melihat pemainnya main bola di Jakarta. Itu dampak cinta yang buruk. Oleh karena itu kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Jangan diharap kita bisa meniru akhlak Rasulullah SAW kalau kita belum cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta, maka cinta itu merupakan kewajiban dalam agama kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi cinta itu adalah mendasari kita bisa taat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, bagaimana caranya kita supaya tumbuh kecintaan kepada Rasulullah SAW? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kata Allah, zikir itu yang banyak. Ibadah itu semua ada aturannya, sholat ada waktunya. Maghrib selesai nggak boleh maghrib lagi, isya selesai nggak boleh. Tapi kalau zikir itu kata Allah, zikran katsira yang banyak. Kenapa zikir itu harus banyak? Termasuk zikir itu adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang banyak zikir itu, selawat itu yang banyak. Pak, Ibu sekalian, dalam ilmu komunikasi ada teori namanya Mir-Ekvos. Teori Mir-Ekvos itu adalah sesuatu yang diulang-ulang saja. Sesuatu yang diulang-ulang. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak tiap jam 7 pagi di depan rumah buka pintu besinya sambil minum kopi sama istri, pas jam 7 lewat, pas jam 7 tepat, itu kucing lewat sambil nengok. Kucing gak bunyi, cuma nengok orang lewat nengok. Seminggu berapa hari Pak? 3 hari. Kucing melakukan itu sejak jam 7 pagi, pas Bapak Ibu lagi ngopi di depan rumah, dia nengok. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-7-nya kucing itu nggak lewat. Kira-kira Bapak nanya apa sama istri Bapak? Saya mau tanya. 6 hari dia nengok terus. Hari ke-7 dia nggak datang, nggak nengok. Bapak nanya apa sama istri Bapak? Ma, kucing kemana ya? Sama ibu juga nanya, Pak, itu kucing kemana ya? Saya mau tanya Pak, ada hubungan apa Bapak dengan kucing? Anak Bapak, ponakan Bapak, saudara Bapak? Bukan. Itu karena sesuatu yang diulang-ulang akan melekat. Maka teori Mir-Ekvos itu digunakan untuk iklan dagang tuh. Kalau pedagang handphone tiap hari TV kuat terus, sehingga orang digunakan teorinya handphone itu paling bagus. Kalau ibu-ibu biasanya dikeluarin tuh, handphone yang paling bagus apa terus, oh ini untuk ini. Itu namanya teori Mir-Ekvos. Nah sebetulnya di konsep Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang banyak diulang. Makanya kalau kita baca salawat kepada Rasul terus saja kata Allah, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Yang pertama, kalau kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan mengeluarkan penyakit-penyakit hati kita, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Yang kedua, kita akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Kalau
Jadi satu hari satu malam kita itu cuma 10 kali salawat kepada Nabi kalau kita mengandalkan di dalam salat kita. Kurang, kata Allah, zikran katsiran, banyak salawat. Manfaat salawat itu Rasulullah SAW menegaskan ada manfaat yang berkaitan dengan dunia materi kita. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, man asurat alaihi hajjah falyuksiru bisalati alayya. Barang siapa yang punya hajat yang begitu genting, punya hajat apapun kata Nabi, falyuksiru bisalati alayya, perbanyak salawat kepadaku. Fa innaha, karena salawat kepadaku yang pertama tushiful humum wal qumum, dia akan mencabut rasa gelisah gundah gulana, stres itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua manfaatnya kata Nabi, wa tuqfirul arzaq, akan memperbanyak rezeki. Yang ketiga kata Nabi, wa tuqdal hawaij, akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk terkabul hajat-hajat kita. Jadi kalau kita mau dunia, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat yang betul itu adalah sholawat yang ada di dalam sholat kita. Harus ada nama Nabi dan harus ada nama keluarga Nabi. Bapak boleh periksa sholawat sepanjang apapun sholawat Maria itu di sana pasti ada nama Nabi, pasti ada keluarga Nabi. Cuma memang dicampur dengan tawassul. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-aqwal wa tanfariqu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rabaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala ya. Enggak boleh keluarga dibuang. Itu kata Nabi salawat batra, salat terputus tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengarang salawat itu biasanya diselingi dengan tawassul, doa-doa di sana, hajat-hajatnya dimasukkan. Tapi tetap kunci salawat itu harus ada nama Nabi dan harus ada keluarga. Salawat apapun Nuril Anwar semua itu pasti ada nama Nabi dan ada keluarga Nabi. Salawat itu ada 3, ada salawat Allah kepada Nabi, ada salawat malaikat kepada Nabi, ada salawat mukmin kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi itu curahan rahmat. Ya. Innallaha wa malaikatuhu. Malaikat bersalawat kepada Nabi, kata para ulama, yang pertama tazkiyatun Nabi, mensucikan makam Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sama, memohon rahmat Allah senantiasa tercurahkan atas Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya Pak, kita bersalawat kepada Nabi itu Nabi nggak perlu salawat kita karena Nabi sudah disalawati oleh Allah dan malaikat. Oleh karena itu salawat kita kepada Nabi sebetulnya memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sebagai mazhar rahmatan lil alamin. Itu sebetulnya ketika kita bersalawat kepada Nabi, rahmat Allah tercurah kepada kita. Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilal nur. Maka kata Nabi, dia barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Jadi sebetulnya salawat kita kepada Rasulullah itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi sudah tidak butuh salawat dari kita. Nabi sudah langsung disalawati oleh Allah dan para malaikat. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat di akhirat kelak, kata Nabi, ana fil mizan, ana fil mizan. Rasulullah akan berdiri di timbangan amal-amal manusia. Ketika manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikan, kata Nabi, ana fil mizan, ana fil mizan. Aku akan memperhatikan semua manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika timbangan amal keburukannya lebih berat, maka Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mememorize, mengingat kembali apakah ketika umat itu di dunia banyak bersalawat kepada Nabi tidak. Kalau banyak bersalawat, maka akan diizinkan untuk mengambil pahala salawat itu untuk diberatkan di timbangan amal kebaikan kita. Amin. Salawat kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, akan menyelamatkan orang ketika menyeberangi siratal mustaqim. Banyak manfaat salawat, bukan dunia saja, tapi akhirat juga luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita sering minta itu. Kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah memberikan syafaat?
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang-orang yang layak mendapat syafaat itu kata Allah, simahum fi wujuhihim, itu wajahnya akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak akan keliru memberikan syafaat karena sudah Allah beri tanda setiap wajah orang mukmin yang sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi, semuanya salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahan sedikit. Para malaikat itu pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa tufu bi'arsy warfa'ash. Wahai para malaikat, tawaf dari arsy-Ku dan angkatlah arsy-Ku. Ketika malaikat sudah tawaf, dan arsy Allah kemudian mengangkat, mereka tidak sanggup untuk mengangkatnya. Ya Allah, kami sudah tahu tapi kami tidak sanggup untuk mengangkat arsy. Maka Allah tufu wa sallu ala habibi Muhammad. Tawaflah kalian dan kalian kemudian bersalawat kepada Rasulullah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika malaikat tawaf sambil bersalawat kepada Nabi, maka kemudian mereka mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala, terangkatlah arsy. Ini luar biasa salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan para malaikat diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat begini, ketika Rasulullah sedang istirahat di luar Masjid Nabi, ya, di bawah pohon kurma dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seekor lebah menghampiri Rasulullah SAW. Setelah lebah itu berputar-putar di telinga Rasulullah SAW, kemudian dia terbang. Kemudian Nabi memanggil Sayyidina Ali, ya Ali, ta'al, wahai Ali kesini. Tahukah engkau tadi yang dibicarakan oleh lebah kepada? Tidak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi begini, lebah tadi mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami para lebah ini untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Dengan salawat itu ya Rasulullah kami diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu mana umat yang berbahaya dan mana umat yang harus kami ambil mandunya. Para lebah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah ingin mencurahkan rahmatnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Kita termasuk orang-orang yang nanti kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mencintai Rasul di alam akhirat kelak, di alam barzakh, di alam akhirat kelak, kata Allah, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita sudah bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dampak akhiratnya kata Allah, kalau kita dimatikan, maka kata Allah faulaika ma'a, maka orang itu akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau itu bisa terjadi, maka itulah kata Allah teman-teman terbaikmu di akhirat kelak. Satu riwayat mengatakan ketika Nabi hendak salat maghrib, tiba-tiba orang Arab Bani gunung datang dari belakang masuk ke belakang imam. Rasul mau salat maghrib, tiba-tiba ditanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Kata Nabi, siapa nih orang nanya mau kiamat? Itu salat maghrib. Tidak dijawab oleh Rasul, karena mau salat maghrib. Selesai salat maghrib, zikir doa selesai, maka Nabi membalik kepada jamaah berkata, tadi siapa nanya kiamat? Orang itu menunjuk saya ya Rasulullah. Rasulullah balik tanya, apa modalmu untuk menghadapi kiamat? Tidak ada ya Rasulullah. Modalku hanya mencintaimu ya Rasulullah. Maka beliau langsung bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Teruskan maulid ini jangan pada hari-hari Rabiul Awal, tapi terus kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan salah satu caranya perbanyak salawat kepada Rasulullah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, insya Allah rezeki akan Allah mudahkan. Rezeki akan Allah mudahkan. Saya diajarkan oleh guru saya minimal satu hari itu 1000 Pak, 1000 kali salawat kepada Rasulullah. Insya Allah Bapak punya hajat, buktikan Pak, buktikan. Tadi pagi saya baru di sini RU2 itu tadi subuh. Ada orang punya hajat mau bikin properti, tadinya ditipu orang Pak, dia salawat berapa kali satu hari? Tebak Pak, dia sampai 4000 kali salawat. Itu nggak kurang dari 2 minggu orang yang menipunya datang, bahkan akan mengembalikan uang itu. Allah Akbar. Saya tadi pagi sampai nangis Allah. Salawat kepada Rasul. Jadi jangan jauh sama lagi. Perbanyak salawat saja Pak. Bapak banyak urusan, nggak kelar-kelar. Punya hajat, anak-anak saja punya hajat pengen jadi apa? Banyak salawat dari sekarang kepada Nabi. Antum banyak waktunya itu. Banyak salawat kepada Nabi. Cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali. Insya Allah hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kata hadisnya, untuk berhawadij dengan salawat itu adalah wasilah Allah akan mempercepat terkabulnya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mutakin MA, kepada jamaah yang pulang sebelum doa. Siapa tahu yang pulang doanya di